di pesisir Kabupaten Konawe, tepatnya di Kecamatan Soropia, terbentang sebuah kampung nelayan yang hidup berdampingan dengan alam. Sebanyak 165 kepala keluarga mendiami desa Waworaha. Kebanyakan adalah nelayan. Lingkungan yang masih terjaga serta minim dari pengerusakan menjadikan desa ini dianugerahi bentang alam yang memikat. Hamparan mangrove tumbuh kokoh di tepian pantai. Sementara garis pantai yang panjang menghadirkan panorama yang begitu indah, menjadikan Waworaha memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata berbasis alam. Desa Waworaha menjadi saksi dari upaya anak desa yang berupaya membawa secercah harapan bagi desanya. Adalah Sulman, atau lebih dikenal dengan nama Umang, seorang pemuda yang mampu melihat potensi wisata di desanya. Nah, kalau kita lihat potensi yang ada, memang khususnya kalau untuk Waworaha sendiri, itu kalau bicara potensi memang sangat-sangat berpotensial untuk pengembangan pariwisata. Sayang sekali kalau dengan potensi yang ada kemudian tidak kita kembangkan seperti itu. Ketenangan desa Waworaha bukan berarti tidak terjadi sesuatu. Kelestarian lingkungan dan ekosistemnya mulai menghadapi tantangan. Kalau aktivitas pertambangan kan yang kita lihat tidak jauh dari kawasan ini kan ada smelter. Bahkan dari smelter ini sebelum smelter ada namanya PLTU. Nah, dari kedua ini kan otomatis dia berdampak terhadap lingkungan sekitar, utamanya limbah yang dihasilkan. Untuk masyarakat memang suka atau tidak suka, mereka mesti berpikir untuk menyelamatkan alam, ya, ekosistem yang ada di tempat mereka. Karena sekarang masalahnya memang kita punya handicap saat ini. Untuk kami penggiat lingkungan ada 3 handicap yang berat. 1, kesadaran masyarakatnya. Karena kalau tidak akan ditindak hukum ngebom bios. Kan apa mau. Tetapi juga memang agak repot karena ada yang sudah ditangkap, dipenjarakan, keluar ngebom lagi. Lalu institusi pemerintah. Ini harus benar-benar mereka menjalankan tupoksinya. Kalau memang ya KKP contohnya, kalau mereka urusannya konservasi, ya yang benar konservasi. Jangan jadi kawasan konservasi di atas kertas. Orangnya ndak ada, pengawasannya ndak ada. Ketika ada masalah lalu disampaikan, ada ngebom, ada bios, ada kapal industri masuk ke kawasan nelayan tradisional. Tunggu dulu, tunggu anggaran. Ya ini persoalan tiap hari. Dan ini seluruh Indonesia ini. Bagi Sulman, permasalahan ini harus segera ditangani dengan cara mengubah desanya menjadi desa wisata. Agar secara kolektif, warga desanya turut membantu melindungi apa yang tersisa dari desa. Sulman mulai memetakan potensi desanya. Ia memikirkan konsep yang sederhana namun berdampak. Sulman memilih langkah pertama, mengajak orang-orang terdekatnya untuk percaya. Ia berbicara dari rumah ke rumah, berdiskusi, berusaha meyakinkan para nelayan, pemuda, dan ibu-ibu rumah tangga bahwa Waworaha bisa berkembang dengan adanya ekowisata. Sebenarnya lebih ke persoalan kita mau melihat lingkungan ini untuk persoalan jangka panjang. Nah, kenapa konsepnya ekowisata? Itu yang selalu kita pressure. Karena
lagi-lagi yang selalu kita tanamkan, kita mau pulang kampung ini bukan dalam keadaan kampung sudah berubah, tapi kita mau yang sifatnya ekowisata, yang masih ramah lingkungan, tidak harus dengan dengan adanya aktivitas-aktivitas yang kemudian itu bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan itu terasa, artinya masyarakat kalau untuk urusan pembinaan lingkungan itu sangat terasa. Mereka dengan sadar, oh ternyata seperti ini, lingkungan yang bersih ternyata dapat mendatangkan wisatawan. Seperti itu, ternyata dengan bersih wisatawan bisa nyaman. Metong pasang ini? Di dekat pohon. Ini fungsinya untuk apa? Nah ini tujuannya kalau kita buat seperti ini, nanti kalau misalnya ada pengunjung, wisatawan, itu bisa dipakai untuk background foto, untuk foto-foto. Awalnya, tak semua yakin. Namun berkat kegigihannya, Sulman akhirnya kemudian bisa mengembangkan beberapa spot wisata. Salah satunya adalah Pantai Anggalo. Inilah titik balik yang kemudian mengubah pola pikir penduduk desanya. Mereka mulai tertarik dengan ide ekowisata Sulman. Sedikit demi sedikit, wajah pesisir desa Waworaha mulai berubah. Sulman juga memberdayakan penduduk desa untuk tetap menjaga kebersihan dengan memasang sejumlah tanda larangan membuang sampah. Meski tidak ada investor besar, hanya berbekal semangat kolaborasi, mereka mampu menciptakan wisata yang nyaman. Sulman terus memastikan setiap langkah ekowisata tetap menjaga ekosistem. Sampah wisatawan diawasi sembari melakukan edukasi tentang konservasi agar menjadi bagian dari pengalaman berwisata di Waworaha. Yang menjual ini rata-rata difasilitasi dengan tong sampah, bagaimana kemudian merawat kebersihan pantai. Jadi memang seperti kebiasaan, kalau untuk pelaku UMKM di sini, itu setiap pagi nyapu dia, membersihkan. Dan itu yang selalu dilakukan. Karena selalu saya sampaikan bahwa wisata yang baik itu adalah wisata yang tidak ada sampahnya. Bagaimana kemudian wisatawan bisa rame, bisa berdatangan, kalau seandainya misalnya lingkungan sekitar atau kawasan yang ada ini kotor, dipenuhi dengan misalnya sampah plastik, ini kan pasti salah satu yang dihindari sama wisatawan. Sehingga itu selalu kami edukasi ke warga sekitar untuk merawat menjaga kebersihan pantai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kak. Mas, bisa dijelaskan nggak Mas? Kami rencana ada beberapa dengan teman ini mau wisata ke Pantai Anggalo untuk paddleboard. Oh iya baik Kak. Untuk Akhir pekan menjadi momen paling ramai oleh pengunjung. Suasana yang dulu lengang kini berubah. Tawa anak-anak terdengar di bibir pantai. Wisatawan berjalan menyusuri jalur mangrove menggunakan paddleboard yang dapat disewa melalui usaha yang dikelola Sulman dan pemuda desa Waworaha. Sulman tidak mematok tarif terlalu mahal agar pengunjung tidak hanya sekali mencoba paddling, namun berkali-kali. Bahkan, dalam penyewaan paddling board, Sulman memberikan layanan foto dan video drone yang operatornya merupakan pemuda desa Waworaha. Jadi kan memang pertama kalau untuk paddleboard itu kan saya juga awalnya dari teman. Saya bilang sini saya kelolakan. Karena saya lihat ada potensi yang ada. Cuman saya butuh 3 bulan memang. 3 bulan untuk promosikan paddleboard yang ada di Anggalo ini. Nah di awal-awal yang kita lakukan kan sebenarnya itu main-main di kawasan bibir pantai. Itu namanya kalau kita namanya paketannya paketan reguler. Nah jalan-jalan-jalan kita keliling-keliling mangrove. Nah kembali ada ide, oh ternyata ini mesti harus ada paket jelajah mangrove. Nah di paket jelajah mangrove ini sifatnya ke knowledge. Kita lebih ke edukasi, bagaimana mengedukasi wisatawan
Kadang-kadang juga kami menyampaikan ke masyarakat bagaimana memperlakukan tamu. Ketika ada tamu kita ramah, kita tidak karena kan yang kita jaga ini kenyamanannya tamu sebenarnya. Bagaimana tamu kemudian nyaman, merasa aman di lingkungan sekitar kalau berlibur. Mengunjungi satu, misalnya di destinasi ini mereka kunjungi, oh ternyata ramah, masyarakatnya ramah-ramah. Itu yang salah satu yang kami selalu sampaikan ke beberapa kelompok ibu-ibu yang bergerak di bidang pariwisata. Ekowisata yang dikembangkan Sulman juga menyasar para pecinta wisata bawah laut. Pagi itu, Sulman menerima kunjungan dari sejumlah mahasiswa yang ingin menyelam. Bagi Sulman, inilah peluang yang dinantikannya, di mana kelestarian alam mampu menghidupi desa tanpa harus merusaknya. Di tepi pantai Anggalo, lapak-lapak sederhana mulai berdiri. Ibu-ibu desa membuka usaha kecil. Ada yang menjual berbagai gorengan, minuman dingin, makanan ringan, hingga olahan hasil laut. Perputaran uang yang sebelumnya lambat, kini lebih terasa. Pendapatan ekonomi warga meningkat, meski bertahap. Seperti yang dirasakan oleh Saleha, yang sehari-hari berdagang di sekitaran pantai Anggalo. Nanti terbukanya ini perahu padel baru dia sudah banyak orang dari daerah lain, desa lain, tuh dari Kendari. Sudah bilang wisata toh, dulunya kan ada masih kotor di sini, belum ada apa-apa, belum ada kedai, belum ada, baru kita yang pertama sendiri di sini. Hanya menjual apabila Tahiti dengan bakso bakar, belum ada gorengan. Hanya itu yang kita lakukan di sini. Nanti sekarang ini tuh sudah banyak pengunjung, sudah ada dari desa lain, dari Kendari, sudah banyak pengunjungnya. Terbentuk mini perahu. Dulu karena jualan itu ya lumayan juga, kadang 300, tergantung orangnya toh. Kalau banyak pengunjung ya lumayan juga, tapi kalau tidak ada, kalau hanya orang-orang di sini enggak, paling 200-an. Tapi kalau banyak pengunjung biasa 500, 600. Apalagi kalau ada orang camping di sini, toh ya biasa 700-an. Begitu. Ketika memang dampak ekonomi ke masyarakat itu sudah dirasakan, itu lebih mudah, jauh lebih mudah. Karena mereka, setiap orang, ini ketika saya mancing dapat ikan banyak, ya kan saya mesti jaga kawasan itu supaya saya tetap dapat ikan. Bukan cuma saya, juga kita bicara generasi seperti itu. Ketika sekarang saya sudah mesti bisa jualan kopi, jualan kue, ya tolong jaga kebersihannya. Tidak boleh lagi sampah saya buang sembarangan. Paling tidak saya bisa kumpulkan. Apa sementara itu dibakar atau punya sistem pengolahan, itu step selanjutnya. Tapi ketika kesadaran sudah ada, itu lebih mudah. Jadi memang yang harus ditarget adalah bagaimana kita menciptakan dampak ekonomi ke masyarakat. Bukan hanya kaum perempuan yang merasakan perubahan. Di desa Waworaha, para pemuda pun kini berdiri di garis depan kebangkitan desa. Geliat ekowisata tak hanya menggerakkan ekonomi keluarga, tetapi juga mengubah cara pandang generasi mudanya terhadap masa depan. Otomatis kita juga yang sebagai guide nantinya, kita ceritakan tentang fungsi ekosistem mangrove. Di bawah dorongan Sulman, para pemuda diajak untuk tidak sekedar menjadi penonton,
Sulman secara aktif mendorong para pemuda untuk belajar mempromosikan wisata Waworaha. Ia menyadari, di era digital, promosi tidak lagi cukup dari mulut ke mulut. Media sosial menjadi jendela dunia. Membuat video pendek, menulis narasi menarik, lalu membagikan melalui berbagai platform digital. Semua atraksi, hampir semua destinasi itu saya terjun lapangan dulu. Melalui salah satu akun sosial media, saya bungkus semua ini. Apa saja yang ada di sini. Saya yang praktekkan, kemudian bagaimana saya memperlihatkan sama anggota. Nah, karena kami yang sebagai penggiat pariwisata kan ini salah satu mitra di Dinas Pariwisata Provinsi juga. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan pelatihan, misalnya pelatihan-pelatihan pariwisata, kepemanduan, dan segala macam, itu yang kami lakukan juga, yang kami utus. Jadi ada beberapa kader yang saya kader ini, itu yang saya utus untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilaksanakan atau diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Keberhasilan Sulman membangun ekowisata di desa Waworaha bukanlah akhir dari perjalanannya. Justru dari keberhasilan itulah, semangatnya semakin tumbuh untuk terus menghadirkan perubahan bagi desanya. Setelah Pantai Anggalo mulai dikenal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, Sulman kembali memandang pesisir desanya dengan sudut pandang yang sama. Ia menemukan sebuah lokasi yang selama ini nyaris tak tersentuh. Warga sekitar menyebutnya Pantai Tompaone. Bagi sebagian orang, Tompaone hanyalah hamparan pantai biasa. Namun di mata Sulman, tempat ini adalah hidden gems yang tersembunyi. Pasirnya berwarna coklat alami, berpadu dengan air laut yang jernih dan tenang. Pepohonan yang tumbuh di sekitarnya menghadirkan suasana teduh dan asri. Jadi dengan banyaknya berdatangan wisatawan ke daerah sini, itu masyarakat sebenarnya sambil melihat, oh ternyata mereka yang berdatangan ini butuhnya ini. Sebenarnya masyarakat juga punya inisiatif, mengambil langkah inisiatif sendiri juga, salah satunya untuk melakukan kiat-kiat yang kemudian itu berhubungan atau bertalian dengan pengembangan pariwisata. Misalnya dengan menjual, oh ternyata saya punya lokasi di sana, saya bangunkan gazebo, saya bangunkan villa. Itu yang terjadi hari ini. Yang saya rasakan untuk warga masyarakat juga memang bersyukur sekali masyarakat karena ternyata kan juga menyerap tenaga kerja. Jadi bisa bila-bila ini kan tentu harus punya anggaplah kayak model karyawan. Sehingga mereka yang tadinya menganggur dengan adanya villa dilibatkan untuk membersihkan, untuk menjaga dan lain sebagainya. Memang ada dampaknya masyarakat cukup ada. Jadi sekarang saya tanya, siapa yang suka pergi di pantai? Yang suka berwisata. Nah, kalau kita berwisata, yang biasanya yang harus dijaga apanya? Nah, itu dia. Kalau tidak bersih? Nah, itu yang kita jaga. Makanya nanti adik-adik juga semua punya tanggung jawab untuk kemudian bagaimana menjaga pantai ini biar tetap bersih. Generasi muda merupakan ujung tombak yang diharapkan oleh Sulman, menggantikan dirinya kelak menjaga kelangsungan ekosistem di Waworaha. Sulman seringkali mengajak anak-anak di desanya untuk belajar, mengenal alam beserta fungsinya. Nah, gini nih, kita lihat semua ini. Duduk. Semua duduk. Hal ini menumbuhkan pengetahuan anak-anak di desa, pentingnya ekosistem dalam menunjang ekowisata di desa. Kepiting apa? Sembari berharap di antara mereka kelak akan ada yang meneruskan perjuangannya.
Sulman selalu bersyukur dirinya dilahirkan di tanah yang sangat indah. Apa yang telah dilakukannya bersama penduduk desa telah memberikan perubahan. Namun Sulman tetap berharap suatu saat pemerintah mau membantu desanya mengembangkan apa yang telah dimulainya. Agar kelak keindahan Waworaha tidak terputus di generasinya saja, namun hingga ke anak cucunya. Makanya setelah saya simpulkan, oh ternyata kita sebenarnya hebat. Potensi yang ada itu bagus-bagus. Hanya lagi-lagi di persoalan bagaimana pemerintah melihat itu. Kalau berbicara tentang harapan, yang kita harapkan ini tentu harus ada dukungan pemerintah untuk melihat potensi yang ada. Bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan potensi yang ada. Kalau yang kita lakukan itu selalu dengan mengkampanyekan, mempromosikan, ini kasih lihat, kita kasih lihat, ini Waworaha seperti ini, Waworaha seperti ini. Itu yang hanya bisa kita lakukan. Untuk mengintervensi kebijakan ya mungkin urusan mereka. Tapi memang sangat kita sayangkan, kasihan, karena kita juga ini kalau bicara pemerintah kan bicara anggaran mereka. Sementara di kita tidak bisa berbuat banyak seperti dengan kalau seperti kayak pemerintah. Hanya kan lagi-lagi kita tidak mau berseberangan dengan pemerintah, yang kita harapkan adanya dukungan, itu saja. Harapannya di samping kita gerakan masyarakatnya, tapi pemerintah juga harus terjun. Nah, untuk terjun pemerintah kan lebih birokratif, lebih administratif. Ya, desa harus desa wisata, ya kan. Untuk menjadi desa wisata harus ada SK desa wisata, harus ada SK Darwis. Nah, kalau pemerintah desa tidak mendukung, nah gimana ini bisa tercipta? Gitu. Ya harusnya mereka sadar keliru mereka, gitu kan. Ini untuk masyarakatnya, bukan untuk siapa-siapa. Justru tujuan pemerintah daerah, pemerintah desa kan itu menjadikannya mandiri. Ya memang kita harus lebih membuktikan saja, utamanya ke masyarakat. Karena memang target utamanya kan masyarakat. Ketika masyarakat paham, masyarakat bisa mandiri, mereka memperoleh dampak ekonomi yang baik, semua akan berjalan.